Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barokah ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala kembali menolong kita. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah-langkah kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa melakukan salat subuh secara berjamaah, dan kita bisa melakukan hal yang bisa kita ambil sebagai sebab untuk kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya talabul ilmi, bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan salah satu cara seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk mendapatkan surga. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut mengatakan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dan semua kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita sekarang berada di dalam perjalanan. Kita semua berada di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua yang berada di dalam perjalanan ini mereka mencari hal yang bisa mengantarkan atau memudahkan seseorang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang kita lihat di hadapan mata-mata kita semuanya. Orang yang mereka berada di dalam perjalanan dunia ini, mereka hanya sibuk untuk mengumpulkan harta. Ada orang yang mereka sibuk hanya untuk jalan-jalan. Ada orang yang mereka sibuk hanya untuk menghabiskan waktunya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang di dalam perjalanan tersebut yaltamisu fihi ilman, di dalam perjalanan tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu tentang Allah, untuk mencari ilmu tentang agamanya Allah, untuk mencari ilmu tentang hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita semua, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan bisa dibenarkan. Setelah kita mengetahui bahwasanya perjalanan yang dimana perjalanan tersebut untuk mencari ilmu adalah merupakan sebab seseorang dimudahkan perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, ketika kita dimudahkan langkah kita, digerakkan hati kita untuk kita bisa mau menuntut ilmu, untuk kita mau duduk di majelis ilmu, ini adalah merupakan alamatul khair, tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melepaskan pilihan Allah ini. Allah sudah memilih kita, membimbing kita, memudahkan langkah kita. Jangan sampai malah kita, enggak ya Allah, saya enggak pengen, saya malah justru malah milih pilihan yang lain. Justru ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, harusnya kita meminta pertolongan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta untuk diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta untuk ditetapkan di dalam perjalanan ini, sehingga terus kita diberi pertolongan sampai ajal menemui kita, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita istiqomah di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi yang berbarokah ini, kembali kita akan meneruskan apa yang sudah kita ambil dari tafsir surat Yusuf yang kita baru mentafsirkan atau membaca kitabnya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan seingat saya kita masih di ayat yang ketiga, dan kita mau masuk ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ahsanal qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami senantiasa mengisahkan atasmu wahai Muhammad ahsanal qasas, yaitu sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu pada Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan padahal keberadaan engkau sebelumnya termasuk di antara orang-orang yang lalai. Ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat yang ketiga di dalam surat Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang begitu jelas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tersebut dengan bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab yang fasih, yang mubin. Sepatutnya bagi kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika, kami senantiasa mengisahkan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan adalah sebaik-baik kisah.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering mengisahkan kisah-kisah. Karena sesungguhnya kalau kita mau melihat, dan itu yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid, berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi. Isinya Al-Qur'an itu satu. Yang kedua, berbicara tentang masalah kisah. Al-Qur'an begitu banyak tentang masalah kisah. Baik kisah orang-orang yang beriman, baik kisah orang-orang yang mereka kufur kepada Allah, kisah bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, dan kisah bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang kufur dan orang-orang yang munafik. Yang ketiga, syariat, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an isinya berputar pada 3 hal tersebut. Kalau enggak berbicara tentang masalah Allah, akidah, tauhid, berbicara tentang masalah kisah. Kalau enggak berbicara tentang masalah kisah, berbicara tentang masalah syariat, masalah perintah dan larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami senantiasa mengisahkan kepada wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengisahkan, dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada perbedaan antara qisas dan sirah. Ada perbedaan antara kisah dan sirah. Apa perbedaan antara qasas dan sirah? Kalau kita lihat sirah nabawiyah, ya kan? Siratus sahabah. Tapi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang kisah. Perbedaan antara kisah dan sirah, kalau sirah itu biasanya detail, tanggalnya, waktunya, dan biasanya urut. Biasanya urut. Makanya sirah nabawiyah diceritakan dari awal bagaimana Rasulullah lahir, kemudian seperti apa setelahnya, masa kecilnya, masa besarnya, sebelum menikah, sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu disebut dengan sirah. Karena apa? Diceritakan secara detail dan berurutan, dan tanggal-tanggalnya berusaha untuk diketahui. Tetapi kalau kisah ini tanggal-tanggalnya nggak diketahui. Terkadang tidak berurutan, tetapi tujuannya untuk mengambil hikmah. Kalau kisah, tujuan dari kisah untuk mengambil hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menceritakan kepada kita tentang kisah. Entah kisah tentang Nabi Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam, menceritakan tentang Nabi Isa. Sepenggal, tapi apa? Banyak sekali ibrah, banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan kepada kita semua. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa dzalika li sidqiha wa salasati ibaratiha wa rudiqi ma'aniha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ahsanal qasas, sebaik-baik kisah.
Kenapa disebut dengan sebaik-baik kisah? Karena jujurnya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, makna-maknanya itu begitu luar biasa, menguatkan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad semuanya, naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada wahai Muhammad, min amba'ir rusul, dari cerita-cerita rasul zaman dahulu. Tujuannya untuk apa? Nuthabbitu bihi fu'adak, tujuannya untuk menguatkan hatimu. Kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bukan hanya sekedar dongeng, Pak. Mengantarkan kita tidur, bukan. Akan tetapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an tujuannya untuk menguatkan hati kita, supaya kita tidak merasa wahsyah, kita tidak merasa sendirian. Karena orang yang biasanya sendirian dia merasa nggak nyaman hatinya. Orang yang dia merasa sendirian biasanya apa? Selalu merasa lemah. Coba bapak-bapak buktikan, jalan kaki dari sini sampai ke Asem sendirian gitu kan. Rasanya sendirian, celingak kanan gitu kan. Lihat ke belakang, lihat ke kanan, lihat ke kiri, sendirian. Ngerasa gak nyaman kalau berjalan itu sendirian. Tetapi kalau ada temannya satu, sudah ngerasa enak. Oh, ada teman, jalan berdua. Hati sudah berbeda. Antara orang yang jalan sendirian dengan jalan ada temannya sudah berbeda. Nah, tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah kepada kita di dalam Al-Qur'an itu supaya kita gak merasa sendirian. Ketika kita berada di atas keimanan dan kita merasa terasing dan diasingkan, gak usah khawatir. Kita punya teman. Siapa teman kita? Para anbiya. Siapa teman kita? Orang-orang siddiqin. Siapa teman kita? Orang-orang syuhada. Teman kita? Orang-orang soleh. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman. Mereka adalah sebaik-baik teman yang harus kita jadikan sebagai teman, sebagai acuan di dalam hidup kita, supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita kuat di dalam menghadapi hidup, supaya kita kuat di dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka ini tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah-kisah di dalam Al-Qur'an supaya menguatkan bagaimana perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Ahsanul Qasas, sebaik-baik kisah di dalam surat Yusuf ini. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah taala di dalam tafsir surat Yusuf, beliau mengatakan apa? Sammaha Ahsanul Qasas lima fiha minal ibari wal hikami wal nukati wal fawaid allati tasluhu lid-dini wad dunya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, karena di dalamnya ada ibar, ada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil, ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, ada faedah-faedah yang bisa kita ambil, yang hikmah, ibrah dan faedah-faedah tersebut baik untuk kehidupan agama kita dan baik untuk kehidupan akhirat kita. Karena kenapa? Beliau melanjutkan li'anna fiha min siyaril muluk wal mamalik. Li'anna fiha min siyaril muluki wal mamalik. Karena di dalamnya ada cerita tentang seorang rakyat dengan pemerintahan. Wal ulama, di sana ada juga cerita tentang seorang rakyat dengan ulama. Wa makrun nisa, dan di dalamnya
ada juga cerita tentang bagaimana makarnya wanita. Wasabru 'alal adal a'da, di situ juga ada sabar menghadapi saudara, sabar dalam menghadapi kedzaliman. Wa husnul tajawazu anhum ba'da iltiqa, dan begitu pula ada cerita yang begitu indah dari cerita Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan orang-orang yang mendolimi Nabi Yusuf. Oleh karena itu, karena sebab hal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf dan dikatakan bahwasanya ini adalah merupakan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Kisahnya Nabi Yusuf adalah merupakan kisah yang kompleks di dalam kehidupan kita. Ada muamalah dengan saudara, ada muamalah dengan orang tua, ada muamalah dengan wanita, ada muamalah dengan raja, ada muamalah dengan ulama. Dan bagaimana menghadapi mereka semua. Dan ini yang harus betul-betul menjadi kaidah di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi ahsanal qasas. Supaya kehidupan kita, kalau kita mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam surat Yusuf, di dalam kita menjalani kehidupan kita pun akan menjadi kehidupan yang ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Maka ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar cerita wah indah ya, wah cerita tentang kegantengan Nabi Yusuf ya, bukan itu saja. Akan tetapi di dalamnya banyak sekali kaidah-kaidah yang menguatkan kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Atha, beliau mengatakan la yasma'u surata Yusuf mahzunun illa istaraha ilaihi. Kata Atha, beliau mengatakan tidaklah ada orang yang sedih mendengarkan cerita Nabi Yusuf alaihi salam kecuali apa? Kecuali kesedihannya akan hilang. Ketika apa? Ketika seseorang itu mau mentadabburi apa yang ada di dalam surat Yusuf. Ini yang sesa disebutkan di dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami senantiasa mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, yaitu sebaik-baik kisah. Dan di sana disebutkan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Khalid Al-Hudair tentang kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan walil qasasi fil Qur'ani hikamun katsiratun azimatun, dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, karena hampir termasuk di antara sepertiga dari Al-Qur'an itu semuanya kisah. Kalau enggak kisahnya orang mukmin, kisahnya orang kafir, kisahnya balasan bagi orang-orang mukmin dan balasan bagi orang-orang kafir. Maka para ulama menjelaskan kepada kita semua apa sih hikmah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah-kisah tersebut. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an kisah-kisah itu ada hikmah yang begitu banyak. Beliau sebutkan di antara hikmah-hikmah yang kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, bahkan beliau menyebutkan sampai 7 hikmah yang besar. Yang pertama yang disebutkan yaitu apa? Bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Yang pertama, untuk menjelaskan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam kisah-kisah ini. Karena kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita pasti banyak sekali hikmahnya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an,
wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar hikmatun balighatun fama tughni nudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah banyak datang kepada mereka minal amba, dari cerita-cerita, dari kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Yang tujuannya untuk apa? Hikmatun balighatun. Ada hikmah yang tinggi, ada hikmah yang besar bagi orang-orang yang mereka mau mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan, yaitu apa? Bayanu adlihi ta'ala bi uqubatil mukadzibin. Kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan untuk menjelaskan bagaimana maha adilnya Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Kita lihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul kita ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Bukan kami yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab orang-orang yang mendustakan Allah. Walakin dzalamu anfusahum, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian termasuk di antara hikmah yang bisa kita ambil yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala, yaitu menjelaskan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Membalas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengadab orang-orang yang mendustakan, itu menunjukkan keadilan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, itu menjelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarganya Nabi Lut. Illa ala lutin najjaynahum bisahar nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keluarganya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nikmatan min indina, itu adalah nikmat dari kita semua. Maka ini hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian termasuk di antara hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? Tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lahu. Yaitu apa? Tasliyah, yaitu memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau Muhammad bukan sendirian. Rasul-rasul yang sudah dahulu juga sama. Mereka juga didustakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizuburi wa bil kitabil munir. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa iyyukadzibuka, meskipun mereka mendustakanmu wahai Muhammad, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum kamu mereka juga mendustakan rasul-rasul mereka. Padahal apa? Mereka datang dengan Zabur, mereka datang dengan kitab yang sangat jelas. Akan tetapi mereka juga didustakan. Maka ketika engkau didustakan oleh umatmu, gak usah engkau merasa sendiri. Umat rasul-rasul sebelum engkau itu juga telah didustakan. Kemudian termasuk di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu apa? Targhibul mu'minina fil iman bithabat alaihi wal izdiyad minhu, yaitu memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk tetap di dalam perjalanan ini dan menambah keimanan dia. Kenapa?
id alimu, ketika mereka sudah mengetahui najatal mu'minina sabiqin, mereka sudah mengetahui ternyata orang-orang mukmin yang dahulu itu mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka jujur di dalam keimanannya, itu mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu cerita kisah-kisah itu. Kalau kita sudah tahu akan hal tersebut, ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita apa? Tetap istiqomah di atas agama ini. Agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu beragama supaya kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita untuk kita beragama, tujuan kita beriman. Kita itu tujuannya untuk apa? Untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah-ibadah yang sangat besar. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah umroh, ibadah haji, ibadah thalabul ilmi. Tapi terkadang betapa banyak kaum muslimin tujuan ibadah tersebut, maaf, sangat rendah. Tujuannya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tujuannya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Wis yang penting sholat. Wis yang penting saya duduk di majelis ilmu. Wis yang penting saya puasa. Tujuannya banyak hanya untuk menggugurkan kewajiban. Benar apa enggak? Banyak yang seperti ini. Tetapi orang-orang dahulu ketika mereka melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mendapatkan nasrun minallah. Tujuannya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita mengharapkan pertolongan dari Allah supaya kaum muslimin diangkat derajatnya, supaya kaum muslimin ditolong, supaya kita ditolong, supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan kita beribadah, tujuan kita thalabul ilmi sampai apa? Sampai kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji kepada kita semua. Haqqun alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah janji terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah wal jamaah selalu meminta pertolongan itu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simatnya ahlu sunnah. Ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah itu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan simatnya ahlu sunnah mulai dahulu ya terzolimi, difitnah, terzolimi, didustakan, dihinakan. Iya apa enggak? Coba kalau kita lihat kisah-kisahnya para anbiya, kisahnya para nabi, didustakan, didolimi, diusir. Tapi apa yang mereka lakukan? Terus mereka mendekatkan diri, memperbaiki diri, terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, tempat mereka bukan di dunia. Mereka bukan pengen menang di dunia, bukan. Tetapi ketika mereka bisa merendahkan diri, didolimi, minta pertolongan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, justru pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Bukan seperti zaman kita, yang kita rebutkan hanya untuk urusan dunia. Baru terdolimi sedikit, bukan meminta pertolongan kepada Allah, bukan malah kembali kepada Allah, memperbaiki perjalanan, justru malah minta pertolongannya sama lawyer, pengadilan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka simat mereka madlum, selalu didolimi, selalu dikucilkan, selalu diusir. Lihat para anbiya dahulu, dan mereka selalu kembalinya kepada siapa? Mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau paham dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman, maka apa? Kita akan mengetahui bahwasanya kekuatan orang-orang beriman itu ada pada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya termasuk di antara kisah yang bisa kita ambil yaitu apa? Targhibul mu'minin. Ini memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk sabar. Untuk apa? Untuk sabar, untuk tetap di atas jalan keimanan, sehingga apa? Sehingga seseorang itu terus meminta ada hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang orang-orang yang beriman kemudian ditolong oleh Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Inna, kami kabulkan doa dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau mau menolong orang-orang beriman. Bukan seperti kita sekarang, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita urusan dikit, padahal itu juga urusan dunia, dikait-kaitkan dengan agama, dikait-kaitkan dengan urusan menuntut ilmu, ujung-ujungnya nanti ke lawyer, ujung-ujungnya rebutan dunia lagi. Gitu mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu apa? Tahdzirul kafirin minal istimrari fi kufrihim. Yaitu apa? Peringatan kepada kita. Jangan sampai kita terjatuh terhadap yang namanya kekufuran. Jangan sampai kita masuk ke dalam yang namanya kemunafikan. Karena ternyata orang-orang munafik, orang-orang kafir, hidup mereka di penghujung akhirnya selalu kebinasaan. Sehingga apa? Sehingga kita yang beriman berhati-hati supaya tidak terjatuh ke dalam yang namanya kekufuran. Dan orang-orang kafir kalau mendengar cerita orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kekufuran mereka, mereka bisa berhenti dari kekufuran yang mereka lakukan. Ini termasuk di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Apakah kalian enggak berjalan di atas muka bumi ini sehingga kalian melihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Kita jalan-jalan cuma pengen refreshing mata. Jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke luar negeri, cuma hanya nyenengin hawa nafsunya saja. Bukan untuk jalan-jalan melihat bagaimana akibatul mukadzibin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Quraisy dahulu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu kuat. Orang-orang para sahabat dahulu begitu kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak jauh dari mereka. Kaum Ad, kaum Hud ada di Hadramaut. Mereka enggak begitu jauh. Nabi Saleh ada di perbatasan Yordan. Sehingga apa yang mereka sering lewat, mereka ternyata dulu Allah Subhanahu wa taala mengadab di tempat ini. Ternyata dahulu Allah Subhanahu wa taala mengadab di tempat-tempat ini. Sehingga kuat pada hati-hati mereka, sehingga betul-betul menjadikan ainul yakin. Mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Ini sehingga menjadikan kita berhati-hati terhadap yang namanya kekufuran. Kemudian termasuk di antara hikmah yang ketujuh yang disebutkan oleh para ulama yaitu apa? Itsbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kabar-kabar yang dahulu ini tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang kabar umat-umat terdahulu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidaklah berbicara kecuali dari wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Bukan dari dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah kabar-kabar ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad.
ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Engkau sebelumnya enggak tahu, kaummu pun enggak tahu tentang cerita-cerita terdahulu. Menunjukkan bahwasanya apa? Ketetapan benarnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an? Maka ketika kita melihat kisah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kalau enggak kisahnya orang beriman, ya kisahnya orang mendustakan. Dan bagaimana akibatnya orang beriman dan bagaimana akibatnya orang yang mendustakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ujung akhir dari perjalanan mereka. Orang beriman ujungnya di mana? Di surga. Dan Allah memberikan kisah kepada kita bagaimana sifatnya surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang ujung akhir orang-orang yang mendustakan dan bagaimana sifatnya neraka. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang di dalam perjalanan ini kita milih, Pak. Kita milih. Kita mau menjadi orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang dahulu yang ditolong oleh Allah dan ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surganya Allah, atau sekarang kita mau santai-santai, kita di dunia mau menikmati dunia tanpa kita beribadah kepada Allah, bahkan naudzubillah kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah, yang ujung-ujungnya nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Kita tinggal milih. Kisah sudah dikisahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi larangan. Kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Supaya apa? Supaya kita mikir di dalam perjalanan ini hidup kita mau kita bawa kemana. Makanya di sana ada sebuah hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa merendahkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk dia melakukan amalan yang bermanfaat untuk dia setelah dia mati. Adapun orang yang gak cerdas, yaitu orang yang dia banyak berbuat maksiat di dunia, akan tetapi apa? Mengharapnya banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menjadi orang yang cerdas. Dengan kisah-kisah ini, kisah yang Allah Subhanahu wa taala banyak ceritakan di dalam Al-Qur'an, kita sepatutnya untuk menjadi orang yang jauh lebih cerdas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Beliau mengatakan bima istama 'alaihi hadzal Qur'anu alladzi auhaynahu ilaik wa faddalnaka bihi 'ala sa'iril anbiya'i wa dzalika mahdun minnatun minallahi wa ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an ini, dengan apa-apa yang tercakup di dalam Al-Qur'an ini yang kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kami telah karuniakan kepadamu dengan Al-Qur'an ini dari seluruh anbiya, karena Al-Qur'an adalah merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini adalah merupakan apa? Mahdun minnatun minallah. Betul-betul hanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan engkau sebelumnya termasuk di antara orang-orang yang lalai. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau sebelumnya wahai Muhammad enggak mengetahui tentang kitab, enggak mengetahui tentang keimanan. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan, tentang kitab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui itu semua. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran ini apa? Nur, cahaya. Yang dengan cahaya ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maka Al-Quran ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan hidup kita. Al-Quran ini adalah merupakan cahaya kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Taraktukum fikum syai'ain. Saya meninggalkan dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah merupakan cahaya, penerang, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau petunjuknya saja kita nggak pernah buka, petunjuknya saja kita nggak pernah pahami, gimana kita mau selamat? Bapak-bapak aja sekarang, maaf, kita itu memang selalu menyepelekan urusan akhirat kita, bapak-bapak. Bapak-bapak beli mobil, ya kan? Biasanya ada buku petunjuk loh. Ada buku petunjuk. Bapak-bapak beli kulkas, ada buku petunjuk. Bapak-bapak beli barang-barang elektronik sekarang, subhanallah, dibuka dulu buku petunjuknya, satu dibaca, dipahami. Kemudian dipahami tentang apa, bagaimana cara pemakaian, larangan-larangannya. Subhanallah, kita itu detail kalau urusan-urusan dunia, Pak. Supaya apa? Supaya nggak rusak ini urusan dunia ini. Giliran petunjuk supaya kita selamat. Bacanya, ya alhamdulillah sehari baca. Kadang sehari juga luput. Itu pun baca belum tentu memahami. Itu untuk urusan akhirat kita. Giliran urusan dunia, buku petunjuknya kadang disimpan ya bu, aja sampai hilang gitu kan. Supaya apa? Supaya hati-hati, jangan sampai rusak gitu. Disimpannya pun subhanallah, hati-hati gitu kan, di tempat yang pas gitu. Nah, Al-Quran petunjuk kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran petunjuk hidup kita supaya kita selamat di dalam kehidupan dunia ini. Kadang kita malas baca, malas memahami maknanya, apalagi mengamalkannya. Makanya benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkeluh kesah, wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah ketika berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wa qala Rasulu ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran ini mahjur, ditinggalkan. Makanya para ulama mengatakan mahjur fil qiraah, mahjur fil faham, mahjur fil amal. Al-Quran ini begitu banyak ditinggalkan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membacanya, di dalam memahaminya, bahkan di dalam mengamalkannya. Setiap kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang kemarin kita Ramadan bapak-bapak balapan untuk menyelesaikan apa? Bacaan Al-Quran. Syawal masih balapan, Pak. Banyak yang sudah tutup buku, tutup Al-Quran. Yang subhanallah di Ramadan kita terus kita bawa Al-Quran gitu kan. Kita ngaji dalam keadaan kita subhanallah baca Al-Quran. Pas masuk Syawal subhanallah kena opor sama rendang hilang Al-Qurannya. Gak ngaji lagi. Apalagi sudah mulai Syawal sudah agak jauh, sudah sibuk dengan urusan dunianya, sudah sibuk dengan urusan kerjaannya, lupa untuk membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sebagaimana yang disebutkan di sini apa? Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Al-Quran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cahaya untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dengan cahaya tersebut, supaya kita mengambil pelajaran dari Al-Quran.
Maka ini yang harus betul-betul menjadi tamparan untuk diri kita masing-masing, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, walamma madaha mashtamala alaihi hadzal Qur'an minal qasas. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini dari kisah-kisah, wa annaha ahsanul qasasi 'alal itlaq, dan bahwasanya dia adalah merupakan sebaik-baik kisah secara mutlak. Fala yujadu minal qasasi fi syai'in minal kutubi mithli hadzal Qur'an, yang tidak ditemui kisah-kisah yang seperti ini kecuali di dalam Al-Qur'an. Kemudian apa? Dzakara qissata Yusuf wa abihi wa ikhwatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya Nabi Yusuf, menyebutkan ceritanya bapaknya dan saudara-saudaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ayat yang keempat, wa in qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sampai ayat yang ke-6. Insyaallah Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita sudah masuk ke dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.